Kalau kita lihat dari sejarah ya, bagaimana Kartini memperjuangkan emansipasi. Jadi kalau dari kata emansipasi itu kita bisa memahami bagaimana mau membebaskan diri dari pengekangan, dari pembatasan yang dialami perempuan, dan khususnya Kartini ya, pada zamannya dia memang dibatasi. Dia mau pengen lanjutkan pendidikan sampai ke pendidikan tinggi, tetapi karena ya faktor budaya, faktor pada zaman Kartini, sehingga dia hanya bisa mengenyam pendidikan sampai pendidikan dasar mungkin karena usia 12 tahun. Iya. Dan memang sayangnya usia dari Kartini itu hanya 25 tahun, tapi dalam usia yang singkat itu dia telah melakukan hal yang luar biasa. Dia berusaha kendati berhadapan dengan budaya pingit ya, ketika dia mau masuk ke jenjang pernikahan, itu tradisi mungkin di Jawa ya, dia harus dipingit. Tapi ternyata dia tidak melihat tradisi pingit itu membatasi dia. Justru ketika dia dipingit di rumah itu, dia banyak membaca surat kabar, majalah, koran. Dan karena dia bisa berbahasa Belanda, dia bahkan bisa melakukan koresponden, surat menyurat dengan teman-temannya yang di Belanda. Ada yang Rosa Abendanon, ada Stella Zihan-Delar itu. Dan luar biasa ya, Kartini justru dia tidak melihat pengalaman dipingit itu membatasi ruang gerak dia. Dia bahkan membaca banyak sekali buku-buku yang menjadi sumber pengetahuan, yang kemudian dari sana sebenarnya menjadi inspirasi dia untuk bisa memikirkan tentang situasi yang dia alami, dan khususnya ya mengenai perempuan. Dan dari korespondensi dia dengan teman-teman yang di Belanda itu, justru dia semakin yakin bahwa perempuan itu harus bergerak maju. Dan karena itu dia pernah berpikir bagaimana membangun sebuah sekolah, tempat pembelajaran untuk perempuan. Jadi saya kira melihat dari sejarah itu, ini seharusnya menginspirasi banyak generasi-generasi sekarang. Kartini ini kan dia mati muda ya. Mati karena persoalan reproduksi. Dari sisi ketidaksiapan ya, reproduksi, karena tadi kawin muda. Tetapi salah satu yang kita salut, walaupun dia mati muda karena persoalan reproduksi, tadi dia berjuang tentang pendidikan ya, bagaimana Indonesia anak-anak perempuan itu harus sekolah. Itu yang menjadi tertanam. Nah, kalau mau bicara Kartini dari itu yang masa lalu ya, kenapa sosok Kartini yang kita kenal dengan memakai putih, kebaya, dengan karena feminisnya, anggunnya, nah itu sekalipun dia usia tadi cuma sampai 25 tahun, tapi itu dikenang sampai sekarang. Nah, bagaimana dengan Kartini yang masa sekarang? Sedangkan persoalan tadi banyak sekali perempuan jadi korban diskriminasi. Yang paling kita lagi kita lagi berjuang bersama itu tadi persoalan tadi sudah disinggung Bu Nina. Udah begitu banyak orang-orang di sini akan cari pekerjaan di luar, akhirnya jadi korban. Ya kan, jadi lagi bangsa dan negara ini lagi bagaimana harus memulangkan, termasuk bukan cuma laki-laki ya yang korban tawaran-tawaran kerja di luar, tetapi perempuan. Dengar kemarin termasuk yang TKW ya, itu artinya cari pekerjaan tetapi pada akhirnya jadi bencana. Nah, kenapa tidak, walaupun memang lagi ribut-ribut yang lalu kabur aja dulu. Nah, kenapa tidak dipikirkan di misalnya daerah kita, ada yang masih perempuan belum mengecap pendidikan atau pekerjaan, ya harus jadi perhatian pemerintah kan. Belum lagi persoalan-persoalan lainnya yang merasa perempuan itu cukup dia hanya di domestik saja, hanya di rumah. Nah, ada bahasa yang bilang begini, dapur itu tanpa memasak, bukan kodrat perempuan. Nah, itu dilekatkan lagi dengan perempuan hanya harus di dapur, tidak boleh bekerja di luar. Nah, siapa bilang? Mari kita belajar dari Kartini. Masa lampau, pertama dia mendorong tadi pendidikan, kemudian bagaimana perempuan itu biar mau kerja cuma di rumah,
mau jual apa saja di rumah, dia menghasilkan uang sendiri supaya tidak tergantung kepada suami. Pemicu juga menjadi persoalan KDRT, yaitu karena misalnya kita kok yang kerja di luar, muncullah persoalan-persoalan kekerasan. Nah, artinya Kartini menjadikan bahan tadi refleksi kita bersama untuk bagaimana kita berjuang. Jadi bukan berarti perempuan melawan laki-laki, tidak. Kita melawan sebetulnya budaya patriarkat yang dilekatkan bahwa laki-laki yang super, yang harus segala-galanya. Perempuan harus punya posisi tawar ya, agar supaya tidak menjadi korban selalu diskriminasi, korban ketidakadilan, dan berharap dalam keluarga, memulai dalam keluarga ada saling hormat satu dengan yang lain ya, karena memang kekerasan tadi kita sudah ungkapkan tidak lain itu terjadi di dalam rumah dengan orang yang sangat dekat. Nah itu memang harus lebih hati-hati lagi ya, dan kita harus belajar dari Kartini. Masa lalu adalah Kartini yang betul-betul dia berjuang untuk memikirkan bagaimana perempuan juga itu harus sekolah, paling tidak punya mau bilang kalau Indonesia terikat dengan ijazah memang ya, tapi paling tidak kalau kita belajar ilmu pengetahuan itu tidak pernah putus. Nah dengan mengikuti zaman sekarang era digitalisasi juga, walaupun berharap sekolah itu tidak harus bentuk formal, non formal saja, saling tukar informasi, mau di bawah pohon, mau di tempat yang agak sejuk, dengan dialog-dialog antara perempuan, pendidikan kritis dibangun, perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Saya kira itu. Bagi kaum perempuan hari ini, teruslah memperlengkapi diri, teruslah memberdayakan diri. Karena perempuan bagian dari kehidupan masyarakat yang bisa memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan. Perempuan punya potensi. Jangan kita perempuan merasa rendah diri, merasa tidak mampu. Ini tantangan sekaligus ya, menjawab tantangan. Kadang-kadang perempuan karena dia perempuan lalu dia merasa diri dia tidak bisa melakukan banyak hal. Padahal dia sebenarnya sama dengan siapapun, baik dengan laki-laki juga melakukan hal-hal yang bisa memajukan kehidupan bersama. Sehingga saya kira tantangan yang harus dihadapi saat ini, kita perlu berusaha, perjuangan masih berlanjut dari gerakan dari pemikiran Kartini, yaitu bagaimana kita bisa mengatasi stigmatisasi ya, jangan terus menumbuh suburkan stigmatisasi terhadap perempuan. Oh karena tubuh perempuan, oh karena perempuan suaranya tidak bisa didengar, karena dia seorang perempuan dia tidak bisa melakukan ini itu kan bagian dari stigmatisasi, dan itu tantangan yang perlu diatasi. Juga pemikiran-pemikiran yang seksis ya, isu seksisme ya, hanya mengidolakan, memfavoritkan satu jenis kelamin. Oh ini hanya untuk laki-laki, padahal anak perempuan juga bisa melakukan. Jadi pemikiran-pemikiran yang seksis, yang stigmatisasi, yang mendiskriminasi, saya kira itu tantangan yang masih terus ada sampai hari ini, dan itu harus dimulai dari keluarga dan bahkan dari perempuan sendiri. Jangan berharap perempuan itu harus dari pihak manapun, tapi dari diri perempuan itu sendiri dia harus memulai untuk memberdayakan diri, untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan Kartini, emansipasi. Perempuan bisa terbebas dari kungkungan, dari pengekangan, dari pembatasan-pembatasan. Jadi mulailah dari diri sendiri bagi kaum perempuan, tapi kemudian dengan berbagai elemen dalam masyarakat terus melakukan upaya-upaya pemberdayaan. Kanal Informasi